Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan basmalah acara dibuka, moga acara mendapat berkah. Halo Sobat Meteorologi semuanya, yang dari Direktorat Meteorologi, dari UML Kabupaten Kota, dari Akmed, dari BPSMB, dan lainnya. Kembali kita bertemu kembali dalam acara Bunga Mawar Berbaris dengan Bunga Melati, webinar series yang selalu dinanti. Tahun baru, harapan baru, semangat baru. Semoga sobat semua beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Dan jika ada di antara saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Dan semoga Allah segera angkat wabah COVID-19 sehingga pandemi ini segera berlalu. Di awal tahun ini, agar tetap menjaga semangat untuk terus meningkatkan kompetensi sobat-sobat semua, PPSDK kembali mengadakan webinar series edukasi dengan tema karya tulis ilmiah, meteorologi legal, dan harapan baru di tahun 2021. Seri webinar PPSDK kali ini akan mengulas mengenai ketidakpastian atau yang biasa kita singkat KP dengan judul Penurunan Rumus Ketidakpastian Buoyancy pada Referensi Cisairo. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, selama acara berlangsung, peserta dimohon memute atau menonaktifkan mikrofon, kecuali jika sudah dipersilakan. Yang kedua, mohon Bapak Ibu menuliskan nama dengan format nama underscore instansi. Kemudian link materi akan kami share pada saat sesi pemaparan. Link daftar hadir untuk e-sertifikat akan kami share pada saat sesi diskusi. Dan untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi secara langsung, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pada kolom chat. Baik, mengawali acara ini, mari kita sama-sama perdengarkan lagu Indonesia Raya.
Ya. Selanjutnya akan disampaikan opening speech webinar series ke-1 PPSDK tahun 2021 oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian, Ibu Sri Astuti SSI MSE. Kepada Ibu Sri Astuti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus Pak ini secara suara Pak? Halo Pak moderator? Kurang keras sedikit Bu. Oh ya, nanti coba saya cek ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Herpin? Sudah cukup Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan seluruh peserta webinar series 1 di tahun 2021 di seluruh Indonesia. Saya lihat di sini banyak teman-teman dari kalangan kemeteorologian maupun akademis, yaitu dari UGM, USU dan Akademi Meteorologi, kemudian dari Universitas Padjadjaran. Selamat bergabung. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertatap muka secara virtual dalam kegiatan. Insya Allah kita menjadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang awal di tahun 2001, yaitu tentang publikasi karya tulis ilmiah di Kementerian Perdagangan, di mana salah satunya bahwa kami ada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian adalah unit kementerian, unit yang berada di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk mengembangkan SDM di bidang kemeteorologian, baik itu untuk pelatihan maupun untuk pendidikan tinggi. Di dalam pengembangan sumber daya, salah satunya adalah kegiatan yaitu peningkatan kompetensi melalui salah satunya adalah penulisan karya tulis ilmiah, yaitu melalui media cetak dengan majalah Insan Meteorologi. Bapak Ibu bisa nanti siapa saja di kegiatan ini partisipan untuk bisa sama-sama sama-sama ingin berkiprah di kemeteorologian, silahkan bisa ikut gabung untuk membuat karya tulis ilmiah yang dikirimkan nanti. Mungkin Pak Hervin, mereka dikasih kesempatan kira-kira nanti kalau misalnya mereka ingin mengirimkan karya tulis ilmiah lewat mana untuk ke PPSDK. Karena di tempat kami ada media elektronik, media cetak, karya tulis melalui media cetak yaitu majalah Insan Meteorologi, dan media elektronik melalui publikasi seperti yang kita ikuti sekarang ini melalui webinar. Dan ada juga e-jurnal Insan Meteorologi yang nanti akan kita bisa Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengirimkan karya tulisnya melalui baik melalui majalah maupun melalui media elektronik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dalam mengawali acara webinar series ini, terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan, kemudian diharapkan dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan ide kreativitas, analisa melalui penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan kemeteorologian ini sangat erat dengan keilmuan ukur-mengukur, di mana hal ini tidak terlepas dari konsep pengukuran yang kita ketahui bersama. Di dalam pengukuran ada yang namanya teori kesalahan. Nah, teori ketidakpastian atau yang umumnya yang mungkin sekarang Bapak Ibu sering
mungkin di pendidikan atau pelatihan di kemeteorologian selalu tahu tentang teori ketidakpastian. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama menyimak tentang mempelajari materi tentang ketidakpastian tersebut dari narasumber Pak Rivian ya, Pak moderator. Ya, betul, Bu. Nah, untuk diketahui bersama bahwa tema webinar kali ini kita mengusung, tadi sudah disampaikan Bapak moderator bahwa kita di PPSDK ada salah satunya menerbitkan kalau nggak salah setahun kita 3 kali atau 4 kali terbit majalah Insan Meteorologi ya Pak 4 kali, Bu. Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti kegiatan ini, jika berminat untuk menuliskan karya tulisnya di Insan Meteorologi Kementerian Perdagangan, nanti mungkin Bapak Ibu akan mendapat sedikitnya lah selain kita men-share keilmuan kita, adapun hal itu kita juga akan memberikan sedikitnya kontribusi honor untuk upah ya untuk menulis ya Pak Hervin ya. Jadi ini sebenarnya kegiatan kita ini adalah kegiatan yang memang ingin menumbuhkan kreativitas, inovasi dari Bapak Ibu yang senang meneliti, senang menulis. Nah, ini kita membuat medianya. Jadi ada media Insan Meteorologi yang kita terbitkan 1 tahun 4 kali edisi, kemudian lewat publikasi webinar seperti ini dan lewat e-jurnal yang akan kita launching ya Pak Hervin. Kita sedang mengurus prosesnya untuk e-jurnal kemeteorologian ini. Mudah-mudahan ini menjadikan wacana baru untuk teman-teman yang atau ibu bapak yang memang berminat, kemudian apalagi untuk jabatan fungsional ya, mungkin ya untuk jabatan fungsional baik itu penerang maupun dosen maupun kalangan akademis maupun kalangan non akademis yang memang berkiprah di kemeteorologian dan senang meneliti, kemudian senang menulis, silahkan tulisannya dikirim ke kami sehingga nanti ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua ya, terutama di kemeteorologian. Itu saja mungkin Pak Hervin yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kegiatan hari ini, baik ke seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan hari ini. Semoga ini menjadikan kegiatan yang bisa membawa manfaat untuk kita semua, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini. Mungkin saya dengan Pak Hervin ini kondisinya tidak dalam satu lokasi ya Pak Hervin ya. Dengan Pak narasumber pun tidak dalam satu lokasi, Bapak Ibu kami berbeda lokasi ini, tapi kita akan bersama-sama ingin belajar dan terus belajar dan tidak putus dengan kondisi yang sekarang ada wabah ya. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kapus atas opening speech-nya. Setidaknya ada 2 poin penting yang Ibu Kapus sampaikan dalam opening speech-nya. Yang pertama, yaitu pentingnya peningkatan kualitas SDM meteorologi legal demi membangun sistem meteorologi legal nasional yang efektif dan meningkatkan daya saing bangsa. Dan yang kedua, bahwasannya PPSDK memfasilitasi hasil penelitian, pengkajian, survei, ataupun evaluasi di bidang kemeteorologian melalui majalah ilmiah Insan Meteorologi yang terbit 4 kali dalam setahun, dan juga e-jurnal Insan Meteorologi yang terbit insya Allah 2 kali dalam setahun. Baik, Sobat Meteorologi semua, mari kita masuk kepada acara inti, yakni pemaparan karya tulis ilmiah dengan judul Penurunan Rumus Ketidakpastian Buoyancy
pada referensi Cisairo. Di sini narasumber akan memaparkan kenapa ada koreksi buoyancy saat menghitung masa konvensional AT, apakah dapat diabaikan, bagaimana cara perhitungan dan penurunan rumus ketidakpastiannya, dan kenapa menggunakan referensi tersebut. Mari kita cari tahu jawabannya dari narasumber yang sudah hadir bersama kita, yakni Bapak Arifian Sahputra Nasution, BA MSc. Beliau adalah Widya Iswara Muda di PPSDK, lulusan Master of Science dari Universitas Nebraska di Omaha, Amerika tahun 2007. Beliau mengajar pelatihan kemeteorologian sejak tahun 2011 ya, Pak Rifian. Betul. Dengan bidang spesialisasi massa dan timbangan serta ketidakpastian pengukuran. Ya, beliau memang sangat mendalami ya terkait dengan massa dan timbangan dan juga ketidakpastian. Jadi cukup lama, 9 tahun ini bergelut dengan massa dan timbangan, walaupun sempat off sementara ya Pak Rifian. Tapi alhamdulillah kembali ke habitatnya kembali karena memang senang dengan mengajar nih, alhamdulillah. Waktu pemaparan materi sekira 30 menit dan selama pemaparan kami ingatkan para peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat agar tidak lupa ya, untuk nanti dibahas ketika sesi diskusi. Namun jika ingin bertanya secara langsung melalui video, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Tidak lupa kami menyediakan door prize ya bagi 2 penanya terbaik ya, gitu Pak Rifian ya. Insya Allah nanti Pak Rifian yang akan memilih 2 penanya terbaik. Jadi mohon disiapkan pertanyaan yang terbaik bagi Pak Rifian ya. Kepada Pak Rifian dipersilakan. Terima kasih Pak Hervin atas sambutan dan pengenalannya ini. Terima kasih juga kepada Bu Kapus untuk opening speech-nya. Kepada SDM Kemeteorologian di seluruh Indonesia, ini masih tetap semangat mengikuti webinar ini, karena sebelumnya sudah mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Batang ya, Bapak Ibu, ya, dengan judul Meteorologi Legal Menyongsong Terwujudnya Kawasan Industri. Ini terima kasih masih semangat ini yang ikut kedua kalinya hari ini. Terima kasih untuk Ditmed dan Besemel. Dan kita juga ingin menyapa dari BPSMB, nih, selamat bergabung dari Akmed, dari USU, dari Unpad, dari Unila. Ini terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada yang terlewat, ya tidak tersebut. Ya, saya senang sekali kita dapat bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu share screen untuk presentasinya. Ya. Untuk webinar series ini, Bapak Ibu, di sini adalah webinar di mana penulis bisa memberikan presentasi mengenai tulisan yang diterbitkan di majalah Insan Meteorologi. Nah, ini tulisan ini diterbitkan edisi pertama tahun 2020. Judulnya itu Penurunan Rumus Ketidakpastian Buoyancy pada referensi Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, ya, atau CSIRO terkenalnya. Nah, sini Bapak Ibu, kenapa waktu itu saya mengambil topik ini? Ya karena ketidakpastian pengukuran itu merupakan persyaratan kemeteorologian. Ya, di sini baik di meteorologi legal maupun meteorologi teknis waktu itu. Jadi anak timbangan itu salah satu alat ukur yang wajib dihitung ketidakpastiannya, baik di tera-tera ulang ya ataupun di kalibrasi, di mana pada saat untuk tera ulang ini persyaratan dari ketidakpastian itu harus sepertiga dari BKD. Ya. Dan juga di mana masa konvensionalnya
ketidakpastian itu mempengaruhi rentang dari masa konvensional anak timbangan uji. Dan untuk kalibrasi, sini di sertifikat wajib tercantum ketidakpastian, di mana ketidakpastian ini merupakan nilai jual dari suatu laboratorium. Untuk tulisan ini, saya memakai referensi dari Cisairo, yaitu The Calibration of Weight and Balance, yang ditulis oleh Edwin C. Morris dan Kitty M. Kevan, monograf 4. Ini terbitkan tahun 2010. Nah, di sini kenapa memakai referensi ini? Karena di referensi ini sangat detail, Bapak Ibu, di mana di sini dari variabel apa saja yang harus dihitung kepastiannya, bagaimana mencarinya, dan apa saja yang menjadi kriteria-kriteria dalam variabel kepastian tersebut. Nah, ini mohon sebagai note aja Bapak Ibu, tulisan ini keluar sebelum keputusan Dirjen PKTN nomor 123 tahun 2020 tentang syarat teknis standar ukuran metrologi legar besaran massa. Ya, jadi waktu itu karena belum ada referensi dari peraturan kita sendiri metrologi, kita bisa mengambil dari referensi manapun. Ya. Jadi ini salah satu referensi yang cukup terkenal di laboratorium kalibrasi. Ya. Biasanya dikenal dengan Cisairo, Bapak Ibu. Nah, dan di Cisairo ada beberapa variabel ketidakpastian untuk pengukuran anak timbangan uji. Ya. Ini model matematis yang saya coba tulis ya. Di Cisairo itu tidak tertulis seperti ini, tetapi dari variabel-variabel yang dipilih untuk faktor ketidakpastiannya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang pertama itu anak timbangan standar, tentunya kita untuk menguji anak timbangan uji itu, menentukan masa konvensionalnya, kita memerlukan anak timbangan standar. Ya, di sini kita dari sertifikat. Ada juga dari repeatability. Ya. Di sini di referensi Cisairo ini sangat detail, ya, di mana saja mencari repeatability-nya, apakah di semua rentang, ya. Kalau di Cisairo dia itu spesifik di 50%, di 100%. Ya. Di sini repeatability tidak dihitung dari masing-masing pengujian anak timbangan uji. Jadi di sini repeatability-nya bukan dari ABBA seri tersebut ya, tetapi di repeatability-nya itu dicari dulu ya untuk dari 10 selisih penimbangan ya, baru di situ kita mencari repeatability-nya dan itu akan dipakai untuk berdasarkan nominal anak timbangan. Ya. Berikutnya juga dari Cisairo ini ada yang namanya instability. Ya, di sini instability untuk ketidakpastian sebenarnya masih menyangkut ke anak timbangan standar. Ya, kalau instability itu adalah nilai keyakinan kita untuk masa konvensional anak timbangan standar. Jadi kalau misalkan anak timbangan standar kita dapat dengan sertifikat, memang pada saat dicari masa konvensionalnya itu adalah masa konvensional yang terdapat pada sertifikat. Tetapi pada saat kita gunakan di laboratorium kita, itu sudah ada jangka waktu dari penentuan masa konvensional yang ada di sertifikat. Ya. Jadi di sini adalah perubahan dari masa konvensional dari anak timbangan standar berapa. Dan di sini kalau di Cisairo nanti dijelaskan secara detail apakah mempunyai 5 sertifikat atau lebih atau kurang, itu bagaimana mencarinya. Dan berikutnya itu ada juga dari buoyancy.
Nah, di sini untuk tulisan ini eh, saya fokus di buoyancy. Ada rumus jadi dari Cisairo. Ya. Nah, dari mana kita mendapatkan rumus tersebut? Ya. Nah, itu tidak dijelaskan di referensi Cisairo. Jadi di tulisan ini saya mencoba untuk menurunkan rumus dari mana referensi Cisairo tersebut mendapatkan rumus ketidakpastian buoyancy tersebut. Dan untuk variabel terakhir di ketidakpastian Cisairo itu ada ketidakpastian pembulatan. Ya. Jadi pada saat kita mencari masa konvensional uji dan nilainya itu harus dibulatkan menjadi angka penting yang sama dengan angka penting dari ketidakpastian pengukuran. Nah, pada saat pembulatan ini kita menghitung ketidakpastian dari pembulatan tersebut. Nah, untuk sesi kali ini kita akan fokus membahas mengenai buoyancy. Ada rumusnya, ya. Kita akan cari dari mana rumus ini didapatkan. Kalau dilihat ini dari rumusnya sangat sederhana ya, Bapak Ibu. Langsung 4,5 10 pangkat min 6 dikalikan R. Nah, R itu ada nilainya di tabel. Ya. Tabelnya itu berdasarkan ketinggian laboratorium berdasarkan dari permukaan laut. Ketinggian laboratorium dari permukaan laut berapa. Ada juga delta rho m, ya, itu adalah rentang densitas anak timbangan uji, ya. Dan juga yang terakhir ada massa nominal, ya, ini satuannya dalam gram, ya. Nanti kita lihat ini kenapa, ya, nilai R-nya ini dalam kilogram per meter kubik, ya. Kenapa delta rho-nya itu kilogram per meter kubik juga, nilai M-nya itu dalam gram. Tetapi pada saat kita masukkan rumusnya, ketidakpastian dari buoyancy itu satuannya dalam miligram, seperti itu ya. Nanti kita lihat juga kenapa ini. Dan ini juga supaya menghindari kesalahan menggunakan rumus ini. Karena mesti diingat yang dimasukkan itu gram nominalnya, dan lainnya juga kilogram per meter kubik, tapi hasilnya itu dalam miligram ketidakpastiannya. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat kenapa buoyancy itu merupakan salah satu variabel penting dalam penentuan massa konvensional uji. Nah, misalkan kita punya anak timbangan standar, ya, S, dan kita punya anak timbangan uji, yaitu M. Nah, memang sebagai produsen ya, pembuat anak timbangan standar ini, massa jenisnya seharusnya 8.000 kg per meter kubik. Ya. Tetapi kita ini manusia ya, juga kita menggunakan alat-alat yang terbatas ya. Kita mau bikin sebagus-bagusnya anak timbangan itu tidak mungkin persis densitas anak timbangannya itu persis 8.000 kg per meter kubik. Ya. Itu merupakan salah satu permasalahan di menentukan massa konvensional uji. Dan juga di sini apabila kita bisa menimbang di kondisi konvensional, ya, yaitu densitas udara itu 1,2 kg per meter kubik, ya, suhunya 20 derajat Celcius persis, ya, anak timbangan standar kita persis 8.000 kg per meter kubik, itu sangat bagus. Tapi kenyataannya kita agak sulit untuk memenuhi semua ini. Dan memang di Cisairo ini kita akan mengambil asumsi bahwa ini adalah tujuan utamanya, tetapi maklum bahwa tidak mungkin nilainya persis seperti itu. Nah, sebagai contoh ini ada anak timbangan yang sangat bagus ya. Jadi kita menimbang standarnya dengan ujinya, dia persis setimbang di massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik. Nah,
Namun apabila kita menimbang ya di tempat kita misalkan di PPSDK itu massa jenisnya itu udara tidak 1,2 karena kita jauh dari permukaan laut itu sekitar 900 meter dari permukaan laut. Nah, di sini di 1,2 setimbang, ini sudah bagus ya. Tetapi pada saat eh, massa jenis udaranya itu sudah berbeda dari 1,2 ya, semakin tinggi dari permukaan laut itu massa jenisnya itu semakin kecil ya. Jadi vektor yang ke atas ini dia berubah Bapak Ibu. Ya tadinya ada yang ke atas dan ke bawah ini dan dia berubah. Nah, perubahan ini akan mengakibatkan tidak setimbang lagi. Ya. Nah, ini yang kita temui pada saat menentukan massa konvensional anak timbangan. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki densitas udara 1,2 itu sangat aman ya, tetapi banyak laboratorium yang tidak memiliki massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Nah, apabila itu terjadi, kita menimbang mana densitas udara itu tidak sama dengan 1,2, ya, kita memberikan suatu koreksi ya supaya ini seolah-olah kita melakukan penimbangan di massa jenis udara konvensional ya. Kita kasih sebuah semacam koreksi ya di situ. Nah, supaya massa konvensional yang kita dapatkan itu sesuai apabila kita menimbang di massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Nah, di sini untuk di Cisairo, ya, referensi Cisairo, ya, ada koreksi instability, koreksi buoyancy, dan koreksi juga pembulatan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di rumus itu, kalau di meteorologi legal itu sebetulnya sampai dengan delta M ini, kita sama rumusnya. Ya, jadi kita standar ditambah rata-rata dari delta M. Nah, yang selanjutnya koreksi-koreksi ini biasanya kita tidak hitung. Ya. Nah, di Cisairo pun nyata sama Bapak Ibu ya. Koreksi-koreksi ini itu tidak dihitung. Jadi dianggap nol nilainya. Jadi pada saat kita mencari massa konvensional ATUJ, nilai-nilai dari koreksi instability, koreksi buoyancy, dan koreksi pembulatan itu sebenarnya nol. Kita anggap nol, tidak mempengaruhi dari nilai massa konvensional ATUJ. Ya. Namun Bapak Ibu perlu diingat bahwa karena kita memang menganggap anak timbangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa supaya massa jenisnya itu 8.000 ya. Namun itu tidak mungkin, tetapi kita mencoba sehingga nilai koreksinya itu dianggap nol, tetapi untuk ketidakpastiannya kita tidak bisa abaikan. Ya. Jadi untuk massa konvensionalnya itu kita abaikan, tetapi ketidakpastiannya kita tidak bisa abaikan. Ya, di sini cerapan dari Cisairo seperti ini, Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di referensinya, ya ada AT standar, ada instability, ada repeatability, ada buoyancy, dan pembulatan. Walaupun nilai-nilai tersebut, beberapa nilai ini tidak masuk dalam perhitungan untuk massa konvensionalnya, tetapi masih masuk untuk faktor ketidakpastiannya. Nah, di sini untuk ketidakpastian buoyancy rumusnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal langsung masukkan nilainya, ya. Yang pertama-tama Bapak Ibu harus tahu ketinggian laboratorium Bapak Ibu atau di mana Bapak Ibu lakukan pengujian anak timbangan uji tersebut, ketinggiannya dari permukaan laut berapa, ya. Setelah Bapak Ibu tentukan ketinggian dari permukaan laut, ya, kita mendapatkan nilai R-nya, ya. Kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Setelah itu delta rho M, densitas anak timbangan uji. Nah, kelas berapa yang Bapak Ibu uji?
kelas berapa anak timbangan yang Bapak Ibu tentukan masa konvensionalnya. Dan yang terakhir adalah masa nominal dalam gram. Nah, di sini masa nominalnya itu dalam gram, ya. Kita lihat kenapa nanti kita memakai masa nominal. Ini sebenarnya hanya perkiraan saja, ya, mendekati hasilnya. Oke, ya. Sebelum kita masuk penurunan rumus kepastian buoyancy, kita harus tahu dulu rumus dari koreksi buoyancy tersebut, ya. Nah, di sini untuk delta rho itu Bapak Ibu kita biasanya ambil dari R111. Ini juga sesuai dengan cara teknis. Dari rentang-rentangnya juga sama, ya. Selanjutnya, ya. Pertama-tama untuk penurunan rumus dari koreksi buoyancy ini kita mulai awal dari penimbangan yang sangat ideal. Jadi kita menimbang di 1,2. Tetapi nanti kita akan cari berapa koreksi dari buoyancy apabila ditimbang pada saat densitas udara tidak sama dengan 1,2. Oke, ya Bapak Ibu, ya ini penurunan rumusnya, ya. Jadi mungkin mohon jangan dimasukkan ke hati ya nanti, karena ini memang pelajaran-pelajaran matematik ya bisa dikatakan ya banyak yang mumet ya, tapi ini sebagai pengenalan saja ya Bapak Ibu ya. Dan juga salah satu pengalaman di kami Bapak Ibu di PPSDK itu ya, pada saat asesor ISO 17025 itu terkadang juga menanyakan tentang rumus-rumus dapatnya dari mana ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini juga sebagai referensi saja ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sini kita awal dari dia penimbangan konvensional, betul-betul konvensional, di mana di penimbangan konvensional setimbang, kita akan mencari apabila kita menimbang di masa jenis yang berbeda. Dan ini Bapak Ibu ya, dari sini ya, ini adalah kondisi ideal seperti ini ya. Ini kondisi ideal. Jadi kita yang vektor yang ke bawah dikurangin yang ke atas ya. Ini adalah penulisan matematisnya. Nah, dari sini ya, untuk berikutnya penurunannya itu kita tambahkan 0 ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri tambahkan 0, sebelah kanan tambahkan 0 ya. Jadi menambahkan 0 tidak mengubah nilai ya Bapak Ibu. Nah, tapi penambahan 0 ini cukup signifikan Bapak Ibu karena 0 ini kita bisa tulis 0 seperti ini ya. Jadi pada intinya sih kita menambahkan densitas udara di mana kita penimbangan ya dikali dengan volume anak timbangan uji dikurangin ya. Kita jumlahkan dan kita kurangkan. Sebelah kanan juga sama, kita tambahkan dikurangkan ya. Masih tetap 0. Kita tidak menambah apapun ya sebenarnya. Nah, tetapi kita setelah menambahkan 0 ini kita juga mengubah posisi letaknya. Kita ubah posisi letaknya. Ya. Ini yang di dalam kurung kita keluarkan, yang tadinya di luar kurung kita masukkan ke dalam kurung. Ya. Dan Bapak Ibu lihat di sini semuanya ada gravitasi ya, Bapak Ibu. Nah, untuk gravitasi itu kita bisa coret semua, karena semuanya ada variabel gravitasi. Nah, kita tulis ulang ini, jadi sedikit lebih ringkas ya. Nah, di sini kita akan pindahkan sebelah kanan ya. Yang M ini
massa sebenarnya ya dikurangin densitas udara dikali volume uji ya. Dan di sebelah kanan kita inginnya massa jenis standar dikurangin densitas udara dikali volume standar ya. Nah, yang selain dari variabel tersebut itu adalah koreksi dari buoyancy Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah koreksi buoyansinya. Ya. Nah, ini kita ingatkan kembali Bapak Ibu ya, M kecil di sini adalah massa sebenarnya, massa sebenarnya ya. Nanti kita akan kembali kenapa kita bisa menggunakan massa nominal ya. Oke. Dan ini kita ambil yang koreksi dari buoyansinya itu ya. Di sini ada yang sama, volume uji dan volume anak timbangan standar. Kita bisa keluarkan. Kita keluarkan dan itu di sini ada juga yang sama, densitas udara dikurangin 1,2 ya, densitas konvensional, udara konvensional. Ini kita keluarkan semuanya. Ya. Nah, di sini penulisan dari volume uji ini ya, itu jabarkan menjadi massa sebenarnya dibagi densitas uji ya. Sebelah kanan juga sama. Kalau volume itu adalah massa dibagi rho ya. Dan ini kita keluarkan juga yang densitas udara dikurangin densitas udara konvensional. Nah, ini merupakan rumus yang sebenarnya untuk koreksi buoyancy Bapak Ibu. Tetapi dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada massa sebenarnya dari massa uji, massa sebenarnya dari standar ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencari massa sebenarnya dari uji dan massa sebenarnya dari standar ini sangat sulit sebenarnya Bu. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat referensi-referensi itu ada yang menimbang di udara, terus ada menimbang di dalam air biasanya untuk mencari densitas sebenarnya, dari situ bisa mencari dari massa sebenarnya masing-masing. Nah, di sini karena mencari massa sebenarnya itu lebih sulit dari mencari massa konvensional, ya, di mana kita menggunakan metode penimbangan ABBA dan kita cari selisihnya dan mencari rata-ratanya. Nah, di sini di Cisaro ini diputuskan bahwa ini akan dipermudah, ya, dan kita hanya mengambil approximately, ya, hanya seperti perkiraan saja, ya. Jadi di sini dianggap ya massa nominal saja itu. Jadi yang tadinya massa sebenarnya itu di dalam rumusnya itu diganti menjadi massa nominal, itu untuk mempermudah. Jadi apabila massa sebenarnya dari uji dan standar ini diganti dengan massa nominal, ya, itu kita bisa keluarkan dari rumus ini. Nah, ini adalah rumus perkiraan. Jadi di Cisaro itu juga memakai perkiraan saja sebetulnya dari koreksi dari buoyancy. Nah, ya. Diingat kembali kalau untuk densitas udara konvensional itu 1,2. Nah, di Cisaro itu mereka menulis dari udara dikurangin 1,2 itu menjadi nilai R. Ya. Dan sehingga rumus dari koreksi buoyancy itu adalah R dikali 1 per rho M dikurangin 1 per rho dari standar dikali dengan massa nominal. Nah, dari sini kita akan mencari ketidakpastiannya, Bapak Ibu. Di sini kita ada 4 variabel. Jadi apabila kita tulis ketidakpastian dari gabungannya itu seperti ini. Jadi
ada koefisien sensitivitas dari R, ada ketidakpastian R-nya, ada koefisien sensitivitas dari densitas uji, ada ketidakpastian dari densitas uji, ya, ada koefisien sensitivitas dari densitas standar, ada ketidakpastian dari densitas standar. Nah, dan ada juga koefisien sensitivitas dari M, ya, dan ketidakpastian dari M-nya juga. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu dari masing-masing variabel ini. Nah, nilai ketidakpastian dari R, ya. UR itu ketidakpastian dari R, ya. Berapa ketidakpastian dari nilai ini? Rho U dikurang 1,2. Tetapi Bapak Ibu ini rumusnya bisa menjadi 0 karena koefisien sensitivitasnya itu sama dengan 0. Ya. Kenapa ini 0? Ya, karena kita tidak mencari densitas anak timbangan uji dan kita juga tidak mencari densitas anak timbangan standar. Ya. Nah, kita hanya bisa mengambil asumsi. Asumsinya apa, Bapak Ibu? Kita mengambil asumsi bahwa kedua-duanya itu 8.000 kg per meter kubik. Ya. Jadi nilai CR-nya ini sama dengan 0. Ya, 1/8.000 dikurang 1/8.000. Dan ini sama dengan 0. Ya. Nah, di sini jadi ini untuk ketidakpastian dari R ini nanti hasilnya ini 0 untuk ketidakpastian gabungannya. Kita lihat berikutnya dari ketidakpastian densitas uji. Ya. Nah, dari ketidakpastian densitas uji ini memang kita tidak menghitung densitasnya berapa, ya. Tetapi kita gunakan densitasnya itu 8.000 kg per meter kubik. Nah, di OML ya, baik di OML di syarat teknis itu ada persyaratan dari rentang densitas. Nah, di rentang densitas itu kita yakin bahwa densitas kita berada di rentang tersebut karena dipersyaratkan di syarat teknis di OML kalau kelas sekian densitas rentang maksimal sekian. Nah, kita mengambil ketidakpastiannya itu dari rentang tersebut ya. Jadi ini max kurang min dibagi dengan 2/3. Kita mengambil distribusi kotak, yaitu yang distribusi yang ketidakpastiannya paling besar ya. Nah, untuk koefisien sensitivitasnya adalah di sini untuk rumus ketidakpastiannya itu kita ambil turunan terhadap rho m. Jadi ini adalah turunan terhadap rho m. Dan ini nilainya tidak 0 ya Bapak Ibu. Oke. Ya, berikutnya ada ketidakpastian dari densitas standar. Ya, ini sama ya. Kita densitas standar kita tidak menghitung berapa. Kita gunakan nilai 8.000 kg per meter kubik dan kita yakin bahwa densitasnya itu berada di rentang tabel yang ada di OML R111 atau di syarat teknis. Ya, kita mengambil rentangnya dan kita anggap distribusi kotak. Ya, karena menganggap semua bahwa kemungkinannya sama di setiap rentang tersebut. Untuk koefisien sensitivitasnya kita mengambil rumusnya kita turunkan terhadap densitas dari standar. Berikutnya yang keempat yaitu ketidakpastian dari M. Ya, ketidakpastian dari nilai M ini ya. Nah, koefisien sensitivitasnya karena ada 1/ρm dikurang 1/ρs ya, kita gunakan 8.000 kedua-duanya ini sama dengan 0. Jadi dari beberapa dari rumus ini ada beberapa yang nilainya 0. Jadi sehingga apabila kita lihat rumusnya di sini ada beberapa yang 0. Jadi hanya 2 ya variabelnya yang kita hitung dari densitas uji dan densitas standar. Nah, di sini kita masukkan, Bapak Ibu, kita masukkan nilai koefisien sensitivitasnya, kita masukkan ketidakpastiannya,
ya. Ini bisa kita keluarkan variabel yang sama, Bapak Ibu, yang R dan M kita bisa keluarkan. Nah, ini kita kuadratkan sehingga kita masukkan nilainya, nilai ketidakpastiannya. Ketidakpastian adalah max kurang min dibagi 2/3 itu distribusi kotaknya, Bapak Ibu. Nah, sini kita tulis untuk lebih mudah melihatnya. Nah, di Cisaro itu mengambil suatu untuk mempermudah lagi untuk rumusnya, ya. Kalau seperti ini diambil 0, ya, delta rho S-nya, ya. Kenapa diambil 0 delta rho S-nya, ya? Karena di referensi Cisaro itu dijelaskan bahwa rentang dari densitas uji dibandingkan dengan rentang densitas standar itu jauh, Bapak Ibu, ya. Jadi yang lebih dominan itu yang delta densitas uji. Jadi karena jauh perbedaannya dan di sini dikuadratkan, ya, itu diabaikan yang dari delta densitas standar. Nah, dari sini kita dapatkan dari turunan ini di atas, ya, kita masukkan nilai 8.000-nya, ya. Nah, di sini kita dapatkan nilai apabila kita kalkulasi, ya, 1 dibagi 2/3 dikali 8.000 kuadrat itu adalah nilainya ini, 4,5 kali 10 pangkat min 9 kali R kali delta rho M dan M, ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya, untuk satuannya, ya. Di sini R ini adalah satuannya itu kilogram per meter kubik. Delta rho M itu satuannya kilogram per meter kubik, ya. Dibagi dengan rho M kuadrat, sehingga satuannya ini hilang, ya, kecuali nilai M-nya. Jadi hasil ini tergantung dari nilai M-nya berapa satuannya. Kalau kita masukkan dalam gram, ya ini satuannya gram. Kita masukkan miligram, ini satuannya miligram. Ya. Kita lihat di sini, ini berbeda dengan rumus yang di Cisaro tadi, ya. Karena di sini adalah -9. Ya. Di rumus tadi adalah -6. Ya. Ternyata Cisaro itu supaya mempermudah langsung dikonversi, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkonversi lagi, ya. Nilai M masih dalam satuan gram, ya, karena itu nilai nominal satuannya gram pada umumnya untuk mempermudah. Nah, di sini Cisaro dikonversi, ya, ini dalam gram tetapi hasilnya pingin dalam miligram. Dan untuk mengkonversinya kita kali 10 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan rumus ini. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 6 kali R kali delta rho M dikali dengan massa nominal anak timbangan tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menggunakan referensi ini, ya, mohon diingat bahwa M itu satuannya gram, tetapi ketidakpastian dari buoyancy itu adalah miligram. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlampau mumet, ya, Bapak Ibu, karena kita ada sesi berikutnya, ya, dari sesi tanya jawab dan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Sudah, ya.
Baik, terima kasih Pak Rifyan atas pemaparan materinya yang sudah sangat gamblang ya. Sebagai seorang matematikawan, Pak Rifyan pasti sangat menguasai ya, dan senang memang terkait dengan rumus-rumus dan persamaan-persamaan matematis nih. Namun kalau diperhatikan dari sisi peserta nih, kelihatannya beragam ya Pak Rifyan. Jadi ada yang memang praktisi meteorologi, yang sudah terbiasa dengan yang namanya ketidakpastian, ada juga yang mahasiswa dan umum nih. Nah, mungkin sekilas bisa dijelaskan oleh Pak Rifyan terkait ketidakpastian itu sendiri apa bedanya mungkin dengan kesalahan dan koreksi ya. Kadang mungkin ada yang tertukar-tukar atau mungkin ya udah cukup aja dengan koreksi ya, nggak usah memperhitungkan ketidakpastian. Dan seberapa penting ketidakpastian dalam penimbangan ataupun dalam pengukuran secara umum. Ya, terima kasih Pak Hervin ya. Untuk koreksi atau kesalahan ya, misalkan kita ambil itu dari kesalahan. Kesalahan itu adalah penunjukan dikurangin nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi pada saat kita menggunakan alat tersebut, kita harus mengaplikasikan kesalahan ya, ataupun koreksi, di mana koreksi itu adalah minus dari kesalahan ya. Pada umumnya sih kita gunakan koreksi ya, Pak Ervin ya, lebih mudah. Nah, untuk ketidakpastian itu ya, ketidakpastian itu adalah keyakinan kita berapa terhadap nilai koreksi atau kesalahan tersebut yang kita cari ya. Karena kita untuk mencari seperti kesalahan itu kita menggunakan standar ya. Standar itu karena manusia ya, itu ada nilai ketidakpastiannya juga ya, ada ketidakpastiannya juga. Nah, daripada pengukuran itu juga ada namanya repeatability ya, di mana ketidakkonsistenan alat ya. Itu juga udah masuk ke ketidakpastiannya. Jadi sebenarnya yang kita cari dari ketidakpastian itu adalah untuk nilai dari keraguan kita ya Bapak. Jadi pada saat kita mencari kesalahan, pada saat kita mencari koreksi itu sebetulnya nilainya itu tidak ada yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu Pak sebenarnya. Jadi kita hanya mengira-ngira saja sebenarnya. Kita mencari koreksi, kita mencari kesalahan itu kita hanya mengira-ngira saja ya. Dan ya, jadi untuk ketidakpastian itu kita nyatakan dalam satu rentang ya. Umumnya itu 95% tingkat kepercayaannya. Jadi kita yakin bahwa di rentang itu adalah nilai sebenarnya. Ya, kita tidak tahu nilai sebenarnya di mana, tapi kita yakin 95% itu ada di dalam rentang tersebut. Ya. Apabila tidak ada di rentang tersebut, kita yakin hanya 5% keluar dari rentang tersebut. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Alvin. Baik, jadi ketidakpastian itu menunjukkan nilai rentang kemungkinan plus minusnya ya Pak Rifyan, plus minus dari nilai hasil penimbangan ataupun pengukuran, yang mana hasil pengukuran atau penimbangan itu ya tidak pasti benarnya, tapi ada rentang toleransi ataupun nilainya ya, nilai benarnya di antara rentang plus minus ketidakpastian seperti itu ya. Baik, sebelum kita menginjak sesi tanya jawab, kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Bitch, I'm taking off, I'm floating out of space. Diulang lagi dulu. Ya. Baik. Sudah nampak Pak Ucap? Sudah. Baik, itu tadi sekilas tentang video ya. Kemudian kita menginjak ke sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam terkait ketidakpastian buoyancy dalam penimbangan ya, Pak Ripian. Ini sudah ada banyak pertanyaan nih Pak Ripian di kolom chat. Namun untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Sudah ada Pak Geston ya? Pak Geston, bisa di-on-kan videonya? Nah, sudah ya? Silakan di-unmute Pak Geston. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian Pusat Studi dan Bapak Widya Iswara sekalian dan rekan-rekan dari UML se-Indonesia. Mohon izin Pak Rivian, saya bertanya untuk terkait dengan altitude atau R, itu kan mempengaruhi dari density udara ya Pak. Nah itu yang ingin saya tanyakan itu mengapa kita menggunakan referensi ketinggian, tidak dengan pengukuran langsung menggunakan altitude meter misalnya, karena memang kalau dari tabel itu kan semisal 200 terus ke 400 mungkin atau rentang dan nilai dari density udaranya itu kan linear tadi Pak ya, semakin tinggi ketinggiannya maka semakin besar juga nilai dari density udaranya. Maka yang saya tanyakan, kenapa kita tidak menentukan altitude itu berdasarkan hasil aktual pengukuran di lapangan saja dengan melakukan perhitungan sehingga mempengaruhi dari density udaranya. Kenapa kok menggunakan referensi, terus pengaruhnya terhadap ketidakpastian dari buoyancy-nya itu bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Ripian, silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Ini Pak Gaston, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi di sini kenapa kita di Cisaro itu menggunakan tabel, tidak menghitung secara real ya Pak ya. Jadi memang betul dikatakan Pak Gaston itu, di OML itu ada perhitungan massa jenis udara ya. Kita perlu mengetahui suhu, mengetahui tekanan udara, dan kita juga harus mengetahui kelembapan udara di situ. Memang bisa Pak Gaston dihitung seperti itu. Di OML R111 juga terdapat ketidakpastiannya berapa kalau Bapak menggunakan rumus tersebut dengan input-input seperti tadi ya, suhu, udara, dan kelembapan. Nah, di Cisaro ini saya pernah baca di dalam referensinya itu Cisaro itu melakukan pengukuran Pak selama waktu yang cukup lama gitu. Jadi mereka mengambil data setiap ketinggian itu, suhu, terus kelembapan ya, dan juga tekanan. Mereka mengambil data terus-menerus ya. Dan itu mereka mengambil rata-ratanya dari nilai tersebut, sehingga dibuatkanlah tabel R tersebut. Ya intinya untuk mempermudah pengguna ya. Tapi kalau misalkan Bapak mau menggunakan rumus yang ada di OML R111 itu juga boleh Pak. Ya, jadi Bapak akan menghitung suhunya, kelembapannya, tekanannya, masukkan ke dalam rumus, dan ketidakpastiannya gunakan yang rumus yang terdapat di OML R111 ya. Itu referensinya CIPM kalau OML itu memakai rumus CIPM. Ya.
intinya Cisaro melakukan pembulatan-pembulatan dan membuat tabel itu sebenarnya untuk mempermudah saja, Pak, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Gestan. Baik, terima kasih Pak Arifin. Sudah cukup Pak Gestan ya? Cukup ya. Baik. Ada lagi yang raise hand? Barangkali Pak Wicak ada? Mungkin dari perwakilan mahasiswa nih, atau yang dari umum. Tadi perwakilan dari alumni peserta pelatihan ya. Ini Pak Bambang. Baik, udah ada Pak Bambang Ya, di Kota Jambi ya. ya Pak. Ya, Pak Ebel. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Busri, Pak Ervin, dan terutama ke materi di mana dalam hal ini Pak Ripian ya. Di sini saya ingin bertanya masalah buoyancy ya, koreksi ya. Kalau untuk ini yang ingin lebih saya tekankan sebenarnya untuk koreksi buoyancy ini di mana saja kita perlu melakukan koreksi, terutama yang terkait ukuran. Apakah yang terkait semua penimbangan itu kita akan melakukan koreksi buoyancy atau tidak? Apakah kalau di sini kan memang penurunannya dari penggunaan neraca ya, neraca, dan di situ diturunkan memang akan ketemu nanti koreksi ketidakpastian dan koreksi sebenarnya kan ada koreksi dan ada ketidakpastiannya buoyancy. Nah itu bagaimana dengan timbangan elektronik? Karena di sini saya mengacu ke hal yang lain yang dimana kita melakukan penimbangan itu pada saat pengujian bejana misalkan atau dalam verifikasi bejana itu kan kita melakukan penimbangan juga. Apakah di sini kita juga melakukan verifikasi koreksi buoyancy atau ada perhitungan ketidakpastian buoyancy-nya untuk bejana yang menggunakan bejana ukur. Kalau tadi kan menggunakan TE itu udah otomatis memang udah ketahuan. Karena dari imbuh pun kita secara manual pun sebenarnya kita mencari koreksi, kita menambahkan secara sedikit demi sedikit mencari imbuh sampai dia setimbang. Sebenarnya imbuh itu sebenarnya kan kalau tidak salah itu sebenarnya adalah koreksi buoyancy ya Pak. Mungkin kalau tidak salah ya, mungkin diingatkan lagi, diluruskan lagi, mungkin pemahaman saya udah salah karena udah cukup lama. Dan itu salah satunya mungkin waktu itu mungkin saya juga pembimbingnya Pak Ripian waktu itu. Memang salah satunya itu mengukur ketidakpastian waktu itu ada pengukuran tangki ukur mobil gitu Pak. Ya mungkin itu karena di sini dari untuk penggunaan TE pada verifikasi kembali lagi ke bejana ukur tadi itu kan di sini pada pengukuran verifikasi bejana itu kan kalau sekarang dalam verifikasi kita kan menimbang bejana kosong kemudian kita isi sampai volume nominal ya kemudian kita masukkan apa-apa yang terkait dengan parameter yang ada dan itu sebenarnya tidak ada koreksi sebenarnya dan justru saya lebih setuju kalau menggunakan TE tadi kita tak mirip menggunakan neraca kita menggunakan menimbang bejana dan bejana minimal bejana dan arti standar kemudian kita timbang lagi bejana dan air dengan menambah koreksi buoyancy tadi kalau di sini karena kita mengacu ke kalau kita otomatis menimbang dengan langsung ke ke skala ukur itu kita tidak tahu kesalahannya berapa bagaimana kan bejana ukur tapi kalau kita dengan buoyancy seandainya pun salah itu kita bisa koreksi ya mungkin ya siap ya mungkin itu udah dipahami apa maksud saya mungkin saya minta jawaban dari Pak Ripian dan mungkin tanggapan yang dari yang lainnya terima kasih Pak Bambang mangga Pak Ripian ya. Terima kasih Pak Bambang, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Memang Pak untuk bejana itu sangat berkaitan ya dengan buoyancy ini. Yang pertama itu memang contohnya itu saya memakai neraca sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga berlaku untuk timbangan elektronik. Ya, jadi di mana neraca itu kita misalkan bisa pakai imbuh ya. Kalau elektronik itu kita bisa langsung menambahkan koreksi kepada hasil masa konvensional anak timbangan uji. Ya, tetapi saya ingatkan kembali, bahkan di Cisaro pun itu tidak menggunakan rumus
koreksi buoyancy langsung ke masa konvensionalnya, ya. Apabila suatu kriteria itu terpenuhi seperti tidak terlampau tinggi dari permukaan laut dan seterusnya, ya. Jadi ini rumus buoyancy-nya itu baik di neraca maupun elektronik juga ada. Nah, ini tadi bagus sekali Pak Bambang mengaitkan dengan bejana ukur, ya. Nah, di bejana ukur ini betul sekali Pak ya, ini faktor buoyancy itu lebih besar ya daripada anak timbangan. Kalau anak timbangan ya itu densitasnya sama, kita pingin 8.000 standarnya dan ujinya itu 8.000. Tetapi kalau bejana ukur kita yang satu anak timbangan standar ya 8.000 dan satu lagi air ya densitasnya jauh sekali. Nah, kalau misalkan di bejana ukur Pak Bambang itu dia rumusnya untuk mencari volume 20 itu di dalamnya sudah termasuk dari koreksi buoyancy-nya, Pak. Jadi di situ sudah termasuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi pada saat kita menimbang Bapak Ibu menggunakan timbang elektronik ya, menimbang bejana kosong, terus menimbang bejana isinya dan kita masukkan ke rumus. Nah, rumus itu di dalamnya sebenarnya udah termasuk koreksi buoyancy. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, sudah Pak Ripian. Pak Bambang sudah jelas ya, mudah-mudahan. Ya, sudah jelas. Mungkin dari selama ini mungkin dari rumus itu saya nggak tahu, lihat sebenarnya udah ada faktor buoyancy. Asumsi saya selama ini sepertinya nggak ada gitu. Ya, terima kasih Pak Ripian. Ya. Pak Terpin. Ya, terima kasih sama-sama Pak Bambang. Baik. Untuk selanjutnya kami kasih kesempatan dulu kepada yang sudah chat nih dari tadi, dari jam 2 kurang, Pak Suhupa nih, atau Ibu ya, Suhupa Alfarisa. Ini ada di kolom chat yang pertama, Pak Ripian. Mungkin jawabannya bisa singkat, padat, jelas ya Pak Ripian, karena ini kalau saya lihat banyak sekali pertanyaannya di kolom chat ataupun yang raise hand ini. Kita coba efektifkan waktunya. Yang pertama dari Supa itu, tolong jadi jelaskan kembali arti fisis dari ketidakpastian buoyancy, penyebabnya apa, kenapa bisa muncul ketidakpastian buoyancy dalam pengukuran. Enggak, Pak Ripya. Ya, Ibu Suhufa ya, atau Bapak Suhufa ya, saya dari Bangka Selatan ya. Jadi ketidakpastian itu dari buoyancy itu karena kita tidak dapat melakukan penimbangan di kondisi ideal. Kita pingin masa konvensional itu sebenarnya menimbang di masa jenis udara 1,2 ya, suhunya 20 derajat Celcius ya, anak timbangan standarnya persis 8.000 kg per meter kubik. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa kita melakukan itu setiap saat ya. Apalagi seperti lab di PPSDK ini sangat tinggi dari permukaan laut, densitasnya tidak 1,2. Nah, di situ ada faktor buoyancy-nya ya. Dan di sini juga untuk ketidakpastiannya itu adalah ya nilai keraguan kita terhadap dari rumus buoyancy tersebut berapa. Kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk bejana ukur kita langsung menghitung koreksi buoyancy. Ya. Baik, terima kasih Pak Ripyan. Ini masih banyak ternyata pertanyaan untuk Pak Ripyan. Saya kira tidak senang dengan yang tidak pasti ya. Ternyata pada senang ya dengan ketidakpastian. Ini ada dari Pak Hero Subroto nih. Izin bertanya, sejauh pengalaman yang pernah dijumpai, bagaimana kualitas densitas anak timbangan buatan dalam negeri selama ini? Pernahkah PPSDK atau ACMED melakukan kajian terhadap hal ini, mengingat terdapat beberapa produsen yang menghasilkan di dalam negeri, di samping juga produk impor. Pemetaan kualitas ini tentu akan menjadi penting karena jika kualitasnya terlalu jauh, bisa jadi ketidakpastian yang dihasilkan juga akan berpengaruh. Mohon pencerahannya, Arifia. Memang selama ini PPSDK itu
kalau saya sendiri pribadi belum pernah melakukan kajian terhadap densitas anak timbangan standar ya. Di sini kita karena Cicero juga mengambil kesimpulan ya bahwa menganggap bahwa itu 8.000 dan yang kita bisa pegang bahwa anak timbangan dengan kelas tertentu pasti masuk di densitas OML R111. Seperti itu. Jadi untuk mencari densitas anak timbangannya memang saya pribadi belum pernah melakukannya. Karena di sini perlu timbangan yang khusus ya Pak, setahu saya salah satunya bisa menimbang di udara dan di cairan ya, seperti itu. Ya, paling itu Pak Ervin ya. Baik Pak Ripian. Ini masih ada lagi, tapi kita coba cari yang dari mahasiswa dulu ya Pak Ripian. Mungkin jenis pertanyaannya agak berbeda sedikit. Ini dari Hugo nih. Ada Hugo Primsa, barangkali mau bertanya langsung. Hugo Primsa. Bisa minta tolong. Ini buka hapus. Ini nge-WA. Sudah ada Hugo? Ya baik Pak. Ada. Mangga. Ya Pak. Perkenalkan dulu Pak. Selamat siang. Saya Hugo Primsa Purba dari Meteorologi USU Pak. Saya mau bertanya Pak mengenai mengenai density pada buoyancy tadi Pak. Bagaimana jika kita tinggal di daerah gunungan atau kita menguji di daerah pegunungan dan ketinggian kita 2.000 meter dari permukaan laut, dan pada tabel saya lihat tadi cuma sampai 1.400 meter dari permukaan laut. Bagaimana kita mencari density-nya Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Hugo ya, Purbo ya, dari USU ini ya. Di Cisaro memang ada batas ya dari tabel tersebut ya. Namun kalau referensi yang saya bisa rekomendasikan itu bisa lihat di OML R111 ya. Di situ ada beberapa rumus ya. Acuannya dari CIPM. Situ seperti tadi yang seperti Pak Geston katakan itu, kita bisa mencari densitas udara dengan mengukur suhunya berapa, ada tekanannya, ya, ada juga humidity, 3 variabel tersebut. Kita bisa setelah menghitung ketiga variabel tersebut, kita bisa masukkan ke dalam rumus CIPM itu, dan rumus CIPM itu ada nilai kerakpasiannya berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat lebih lanjut bagaimana penerapannya, itu Bapak Ibu bisa lihat referensi Euramet namanya. Ya, kalau Euramet dia memakai CIPM rumusnya. Cuman lebih kompleks aja dibanding Cicero ya. Cicero sederhana, lebih sederhana. Begitu, terima kasih. Baik. Selanjutnya ada yang raisen juga nih, Pak Ripian. Dari Pak Nuperli nih. BSML Regional 3 nih. Pak Nuperli, bisa di-on-kan videonya? Ya, baik. Mangga Pak Nuperli. Terima kasih. Sebenarnya Mas Karvin sudah lama bertemu. Pak Ripian, mohon maaf ini ada hal ingin saya, karena saya biasanya mengotak-atiknya di yang OML ya. Pas Cicero udah hal yang sangat bagus buat saya gitu, pengetahuan nambah. Cuma tadi satu Pak yang mengenai asumsi kenapa masa jenis AT yang diuji sama yang standar itu sama. Karena pada kenyataannya di OML itu dibedakan Pak, dibedakan, bahkan
untuk masa besar itu biasanya pengaruh buoyancy akan lebih besar dibandingkan di cerapan kami ya, terutama cerapan kami. Kami sering diaudit sama kan juga kan mintanya adalah mencari yang paling jelek, artinya masa jenis yang paling jauh dibandingkan yang saya lihat di Cicero itu malah dianggap sama seperti itu, yang buat kemudian ketidakpastiannya buoyancy itu lebih kecil ya. Mungkin itu yang bisa mungkin Bapak kenapa alasannya dibuat sama seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurpeli. Pak Arifin. Ya, Pak Nurpeli ya. Untuk Cicero ini memang masa jenisnya untuk yang standar dan uji itu dianggap sama 8.000 ya. Tetapi ketidakpastiannya itu tidak sama. Jadi memakai rentang yang masa jenis ujinya. Di Cicero itu mengambil asumsi bahwa masa jenis uji itu rentangnya jauh lebih besar dari rentang masa jenis standar, sehingga di penurunan rumus itu dihilangkan Pak Nurpeli. Jadi memakai yang seperti Bapak katakan tadi, yang terbesar saja yang dipakai. Kira-kira seperti itu ya. Karena delta rho m itu ya. Bisa diulang Pak? Maaf. Artinya di dalam rumus ketidakpastian itu yang delta rho m itu ya? Iya, betul. Oh gitu. Artinya ya. Itu selisih dapat dari mana nilainya itu Pak? Itu delta rho m itu adalah selisih densitas yang di tabel OML Pak. Oh gitu. Jadi memang patokannya OML lagi ya? Iya. Ya, memang tadi saya lihat di chat itu ada yang bertanya tentang OML dan Cicero. Sebetulnya referensi Cicero itu juga merupakan turunan dari OML juga. Jadi karena di OML itu kan tidak spesifik ya Pak ya, bagaimana mencari ketidakpastian lipid, bagaimana mencari instability, bagaimana mencari ketidakpastian buoyancy, itu tidak spesifik, jadi dibebaskan oleh OML. Jadi di Cicero ditetapkan mencari lipid seperti ini, di 100%, dilakukan 20 kali penimbangan, cari 10 selisih, 10 selisih tersebut diambil standar deviasinya, derajat kebebasan 9, seperti itu. Betul-betul detail. Jadi gitu Pak Nurpeli ya, delta rho m itu adalah dari tabel OML. Ya. Ya, cukup Pak Nurpeli ya. Ya, makasih Pak Nurpeli. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke pertanyaan melalui kolom chat ya. Ini ada dari Pak Agus Ruyanto nih. Izin bertanya, bagaimana meminimalkan nilai ketidakpastian buoyancy udara, Pak Arifin? Ya, kalau dari rumus Cicero ini memang tidak ada yang kita bisa lakukan sebenarnya Pak ya, bagaimana untuk meminimalisir dari ketidakpastian buoyancy ini, karena ketidakpastian buoyancy ini di luar kemampuan kita ya. Misalkan kita laboratorium itu di atas permukaan laut dengan ketinggian berapa, dan kita agak sulit mengubah hal itu juga. Dan untuk dari densitas ujinya juga itu kan sudah ada di OML ya, rentangnya berapa. Kalau selama ini, kalau menggunakan Cicero, saya belum tahu bagaimana cara untuk mengurangi dari ketidakpastian dari buoyancy ini, gitu Pak. Mungkin yang tadi yang Pak Geston bisa mencari sendiri densitasnya ya, sehingga tidak menggunakan rumus ini. Tetapi biasanya di kami itu tidak mencampur adukan referensi ya, jadi hanya mengambil satu referensi, semua kita adopt seperti itu. Ya, untuk itu pertanyaan saya belum bisa jawab ya, apa itu bagaimana cara menguranginya. Mungkin ini Pak Arifin yang terkait dengan pertanyaan Pak Hero Subroto nih. Kelihatannya mungkin masih ada sedikit yang belum clear nih ya Pak Arifin. Terkait dengan AT hasil produk dalam negeri ya, atau izin tanda pabrik seperti itu. Apakah seharusnya sebagai
instansi yang melakukan penelitian izin tanda pabrik atau izin tipe ya, seharusnya itu kan juga dilakukan di direktorat ya, Pak Ripian. Seharusnya kalau seperti itu untuk terkait dengan izin tanda pabrik terutama nih. Kalau yang AT-nya dari dalam negeri seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ripian? Ya, sepengetahuan saya seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan anak timbangan udah mencantumkan kelas anak timbangannya kelas berapa, produsen itu pasti mengikuti standar teknis nomor 40 tahun 2010 ya, tentang cara teknis anak timbangan kelitian biasa dan khusus. Jadi di Cisero pun kalau kita menggunakan rumus buoyansi udara itu kita menggunakan tabel tersebut. Seperti itu. Jadi tabel tersebut merupakan patokan kita untuk mencari kepastian, Pak. Jadi seharusnya sudah dilakukan penelitian dulu ya, penelitian seperti itu. Iya. Ya. Menurut saya seperti kalau sudah berani mencantumkan kelas anak timbangannya, pasti densitasnya sudah masuk ke dalam tabel OML R111 atau syarat teknis nomor 40 tahun 2010. Ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin di chat dulu ya, karena sudah ngantri dari tadi. Ini ada yang mirip nih dari UPT Makassar. Izin bertanya, sebenarnya mana sih yang lebih baik dan akurat menggunakan Cisaero Australia atau WML, serta kelebihan dan kelemahannya. Mungkin satu lagi mirip Pak Ripian yang dari, nah ini Pak Yudi WML Kota Jambi. Apakah ada perbedaan hasil ketidakpastian antara sistem WML dengan Cisaero? Apakah perbedaannya signifikan? Mungkin mirip ya, Pak Ripian. Iya, jadi Cisaero itu sebenarnya mengambil referensi juga dari OML. Jadi khususnya di OML R111 itu juga tercantum di dalam referensi Cisaero tersebut ya. Tetapi di OML itu tidak secara detail diberikan bagaimana cara perhitungan dari apa saja yang jadi faktor kepastiannya, bagaimana mencarinya. Kalau di Cisaero dia betul-betul didetailkan lagi dari OML tersebut. Jadi mana yang lebih baik itu memang tidak ada yang itu ya, memang hanya mengambil dari OML seperti itu. Tapi mungkin saran saya kalau Bapak Ibu mau mencari referensi lain itu ada referensi Euramet ya. Itu sama juga. Jadi puncaknya itu OML jadi diturunkan lagi. Ada referensi Cisaero, ada Euramet dan lain-lain. Ya, kalau Cisaero ini sayangnya bayar Pak. Jadi harus dibeli. Kalau Euramet itu gratis, Bapak Ibu bisa cari di online itu Bapak Ibu bisa dapatkan. Cuman kalau Euramet itu lebih kompleks ya daripada Euramet. Euramet mengambil asumsi-asumsi supaya mempermudah. Seperti tadi densitas udara kita hanya mengetahui ketinggian dari permukaan laut. Tapi kalau kita menggunakan Euramet kita harus tahu suhu, kelembapan dan tekanan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ripian. Ini untuk yang pertanyaan melalui fitur raise hand, kasihan. Sudah pegal mungkin tangannya dari tadi. Pak Firmansah dari UPTD Manokwari. Bisa di-on-kan Pak Firmansah? Baik, terima kasih. Ya, sudah pegal Pak Firmansah tangannya? Iya, Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya saya mau nanyain rumus ini, tapi sepertinya waktu nggak cukup, Pak. Pertanyaannya singkat aja ya. Ya, ini kan setiap anak timbangan yang di sertifikatnya kan pasti tercantum ketidakpastian ini. Nah, jadi pada saat di pengujian misalnya di kalibrasi di Bandung, otomatis ketinggiannya kan berbeda. Jadi ketidakpastian buoyansinya juga berbeda. Nah, kalau anak timbangan itu kami beli terus bawa ke tempat kami di Manokwari yang ketinggiannya berbeda, otomatis nanti perhitungannya berbeda lagi. Apakah kami harus menguji lagi seperti itu di tempat kami sendiri? Terus 2 pertanyaan aja deh kalau gitu. Terus untuk masalah ketinggian di tempat masing-masing ini, apakah
cara kita mengetahuinya seperti apa? Apakah pakai alat ukur langsung atau bisa pakai GPS atau Google Maps seperti itu? Artinya alat yang banyak digunakan dan namun akurat gitu untuk penentuan ketinggian dari permukaan laut. Ya mungkin itu aja. Iya. Enggak, Pak Ripian. Iya, bagus lagi Pak pertanyaannya ya. Jadi apa anak timbangan standar digunakan di tempat Bapak di Manokwari ya. Jadi memang untuk koreksi buoyansinya itu kita tidak secara langsung kita tambahkan atau kurangkan ke masa konvensionalnya, tapi ketidakpastiannya harus kita perhitungkan. Jadi Mbak Firman tetap menggunakan standar tersebut ya, tapi ketidakpastiannya harus dimasukkan saja ya ke dalam nanti pada saat Bapak Firman itu menguji anak timbangan ujinya itu nanti ketidakpastian buoyansi itu harus dimasukkan gitu Pak. Ya. Jadi untuk ketinggian permukaan laut memang ini kalau menggunakan tekanan itu juga bisa Pak. Barometer. Ya alat untuk mengukur tekanan udara ya itu juga berbanding lurus dengan ketinggian dari permukaan laut. Tetapi kalau kita menggunakan Cisaro ini sebenarnya kan rentangnya cukup jauh ya, itu berapa ratus meter ya, jadi menggunakan maps itu saja menurut saya sih sudah cukup ya, karena memang Cisaro itu untuk mempermudah, jadi mereka telah melakukan penelitian di ketinggian-ketinggian tersebut ya, jadi rentangnya juga cukup jauh. Pak, iya, jadi yang pertanyaan saya yang pertama tadi masalah pasiennya berarti kita pakai yang di sertifikat aja nggak apa-apa? Betul, Pak. Iya. Karena kalau misalkan densitasnya itu sudah mendekati 8.000, sebenarnya buoyansi itu juga sudah sangat jauh berkurang, Pak, ini efeknya. Dan anak timbangan standar juga yakin bahwa produsennya itu ingin mendekati 8.000 kg per meter kubik dibuatnya. Cukup ya, Pak Firmansyah. Ya, makasih Pak Ripian. Ini masih ada pertanyaan. Waktunya masih cukup ya. Insya Allah kita batasi sampai jam 3 sebelum sholat asar waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada dari Pak Agung. Seberapa besar kontribusi nilai KP buoyancy untuk pengujian AT dengan ketelitian tinggi, yaitu misal E2, dibandingkan pada saat pengujian AT dengan tingkat ketelitian biasa, misal kelas M1. AT standar yang digunakan sama, dan bagaimana meminimalkan nilai KP-nya, Pak Ripian. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Ya, jadi untuk misalkan di rumus ini ya, yang berpengaruh itu memang densitas dari ujinya, Pak, untuk yang di Cisaro ini. Jadi untuk standar itu dianggap sangat jauh, rentangnya jauh lebih kecil, maksudnya sehingga kita tidak kita abaikan di rumus ini, sehingga yang berperan itu adalah densitas anak timbangan uji. Ya. Untuk memperkecil ya kembali, memang ini suatu hal yang tidak bisa kita ya kalau misalkan repeatability ya, kalau repeatability kita bisa mengganti timbangannya dengan resolusi yang lebih bagus, repeatability-nya lebih bagus. Tapi kalau ini memang karena kondisi lingkungan untuk buoyancy ya, seperti nilai R itu kita kan tidak bisa, kecuali kalau mau pindah laboratorium ya itu bisa. Cuman memang kalau menurut saya sih agak sulit untuk memperkecil dari ketidakpastian buoyancy ini. Gitu. Mungkin salah satu yang paling bisa dilakukan itu mencari densitas dari anak timbangan ujinya ya.
Di situ karena di sini ketidakpastiannya cukup besar, kita mengambil rentang yang terkecil sampai dengan terbesar, kita bagi dengan 2 akar 3 atau distribusi kotak. Apabila kita bisa mengetahui dari densitas dari anak timbangan uji, ini bisa memperkecil ketidakpastiannya. Tapi selama ini Cisairo pun tidak pernah menyarankan seperti ini, Pak. Jadi untuk memperkecil saya kembali belum tahu bagaimana cara memperkecil densitas ini. Baik, ini ada 3 lagi pertanyaan Pak Arfian. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Dari Pak Wahyu Pradana, itu jam 2:09. Izin bertanya, Pak Wahyu Pradana dari BBKKP Yogyakarta, mengenai rumus ketidakpastian buoyancy tersebut, apakah relevan jika digunakan juga pada perhitungan ketidakpastian pada kalibrasi timbangan? Kemudian, pada hasil kalibrasi timbangan yang mengkombinasikan AT pada nilai M pada rumus ketidakpastian buoyancy merupakan penjumlahan dari nominal AT gabungan tersebut. Ya, terima kasih. Iya, Pak Wahyu Pradana dari BPKKP ya. Ini mengenai rumus buoyancy. Nah, untuk anak timbangan dan timbangan elektronik itu rumusnya berbeda, Pak. Jadi rumus untuk timbangan ada lagi karena di sini kalau kita menggunakan metode ABBA itu kita memiliki standar dan uji itu di densitas yang sama ya. Nah, tapi kalau kasusnya untuk timbangan elektronik itu berbeda. Kita biasanya ada faktor gravitasi juga, ada faktor buoyancy juga, dan ini memang rumusnya berbeda, Pak ya. Itu ada lagi di Cisairo. Ya, jadi Cisairo itu dia ada untuk anak timbangan, ada untuk timbangan elektronik, dan ada juga neraca ya. Neraca itu mereka juga masih ada. Situ dibahas semua ya. Jadi antara anak timbangan dan timbangan elektronik ini berbeda rumusnya. Terus untuk nilai M pada rumus ketidakpastian buoyancy, ya betul Pak. Ini merupakan apabila beberapa anak timbangan ya, ini merupakan penjumlahan dari semua nominal yang digunakan. Ya. Sudah, Seperti iya. Baik, 2 lagi. Satu dari Pak Suprianto. Izin Pak, salah satu kondisi konvensional adalah suhu 20 derajat Celcius. Apakah itu berarti suhu berpengaruh terhadap massa? Seperti itu. Oh iya. Itu ini pernah dibahas di Euromet ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau melihat faktor dari suhu bagaimana dan buoyancy seperti apa, itu dibahas di referensi Euromet ya. Di situ dibahas memang seingat saya itu buoyancy itu besar pengaruhnya ya. Untuk suhu juga berpengaruh, tetapi tidak sesignifikan dari suhu densitas udara sepengetahuan saya ya. Tapi mohon dicek lagi di referensi Euromet ya. Baik. Ya. Pertanyaan terakhir ini dari Pak Irfan Aditya. Ya, sebetulnya ini pertanyaannya sudah lebih duluan tapi baru terbaca ya. Mohon izin bisa dijelaskan juga apa maksudnya distribusi kotak itu apa? Seperti itu Pak. Ya, memang mohon maaf Pak ya, untuk distribusi kotak ini belum sempat dibahas. Kenapa? Ya, distribusi kotak ini adalah distribusi dia di mana semua probabilitasnya itu sama pada suatu rentang. Ya, misalkan ada densitas tadi yang kita gunakan itu dari 7.000 sampai 9.000. Contoh ya, ada anak timbangan densitas misalkan Bapak Ibu lihat di OMLR 111 ada rentangnya di situ. Sekitar 7.000 sampai 9.000 misalkan. Nah, kita sebetulnya tidak tahu densitas sebenarnya itu di mana, tapi kita yakin di antara rentang tersebut.
Nah, probabilitasnya sama untuk semua titik dari 7.000 sampai 9.000 tersebut, ya. Sehingga distribusinya itu berbentuk kotak gitu. Ya, demikian Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ripian. Nampaknya pertanyaan sudah habis nih. Saya hitung di kolom chat ada 10 tadi. Kemudian untuk yang raise hand ada 4. Barangkali sebelum diumumkan 2 pilihan penanya terbaik, kepada Ibu Sri Astuti, Ibu Kapus, apabila berkenan untuk bergabung, mangga Ibu. Apabila masih ada yang perlu ditambahkan dari sisi atau sudut pandang yang lain, Bu. Mangga Ibu Kapus. Mangga Ibu. Arahannya Bu, mohon arahannya terkait diskusi yang sudah berlangsung. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Rifian. Sepertinya tadi sudah dijawab oleh narasumber baik pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi mungkin yang menyangkut tadi pertanyaan dari ada partisipan yang menanyakan terkait dengan anak timbangan yang beredar artinya di Indonesia ini seyogianya alat anak timbangan tersebut sudah mendapat izin tipe dari Direktorat Metrologi yang notabene mengeluarkan kewenangan itu. Jadi mungkin kalau untuk anak timbangan yang memang tidak keluar dari ketentuan massa jenis, pastinya sudah oleh Direktorat Metrologi tidak diedarkan lah di Indonesia gitu ya. Mungkin Pak Rifian ya terkait dengan tadi anak timbangan yang apakah sudah pernah diuji di PPSDK atau sudah pernah menguji massa jenis daripada masing-masing anak timbangan yang memang kita belum melakukan penelitian hal itu di PPSDK, tapi karena pasti anak timbangan yang beredar di Indonesia ini sudah melalui izin tipe dari Direktorat Metrologi. Itu mungkin Pak Hervin terkait dengan yang tadi dipertanyakan oleh tadi saya dengar ada yang bertanya seperti itu. Kemudian Pak Hervin, Pak Rifian, kelihatannya ini teman-teman sangat tertarik dengan teori-teori ketidakpastian, artinya teori kesalahan ini karena memang sangat penting dalam hal mengukur teori ketidakpastian ini karena kebenaran pengukuran itu ditentukan dari ketelitian dari jenis variabel-variabel yang memang mempengaruhi dalam nilai sebenarnya dari nilai sebenarnya ya. Jadi banyak mungkin nanti dipertanyakan kenapa cuman ini ya memang sekarang ini baru variabelnya baru itu yang diketahui dalam hal berpengaruh terhadap efek daripada penimbangan gitu ya. Tapi mungkin nanti kita kurang tahu kondisi penelitian di dunia ya tentang penimbangan. Mungkin nanti ada juga nanti variabel bebas yang berpengaruh terhadap pengukuran dalam hal penimbang gitu ya. Mungkin Pak Rifian itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rifian. Pak Moderator itu mungkin atau saya harus menutup gimana? Biar nanti saya saja Bu yang menutup. Oh, ya. Oke. Terima Jadi kasih itu Bu yang atas arahannya. Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan terkait dengan tadi dari efek buoyancy ya untuk sekarang ini mungkin itu baru yang yang ada di referensi ya bahwa yang berpengaruh terhadap penimbangan itu baru tadi seperti variabel-variabel itu. Mungkin saja nanti berkembang luas lah gitu. Itu saja mungkin Pak Hervin. Terima kasih Pak Hervin. Baik, terima kasih sama-sama Bu Kapus atas arahan dan tambahannya. Baik, kepada Pak Ripian, mungkin ada closing statement dan juga pengumuman untuk 2 penanya terbaik. Mangga Pak Ripian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
atas perhatiannya dan keaktifannya dalam mengikuti webinar ini. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya penentuan pemenang nih Pak ya, door prize ini. Ya. Ini cukup berat Pak ini, tidak mudah ya. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya sampai bingung ini harus milih mana, tapi harus pilih 2. Pilih 2. Harus pilih 2, nggak boleh 3 Pak. Terbatas. Kalau boleh 2 nggak boleh 3 ya Pak Rifian. Ya. Iya. Ini tadi saya juga sudah pertimbangan pribadi ini Pak. Ini mohon maaf apabila ya ada salah ya dengan pertimbangan saya. Dan ini juga kalau dulu pernah mengajar terus dikasih ini nggak Pak apa? Objektif atau subjektifnya Pak dulu nih? Ya. Nggak apa-apa. Saya aja deh, apa-apa ya? Pak Moderator. Baik Pak Bu. Ervin, Baik, saya aja yang menentukan. Pak Rifian itu memang menentukan pilihan itu memang berat Pak Rifian. Sepertinya saya memilih untuk mahasiswa dari USU supaya ini meningkat jadi saya ingin menumbuhkan minat daripada teman-teman artinya anak-anak saya yang ada di pendidikan tinggi ya untuk termotivasi untuk menggali ilmu kemeteorologian gitu Pak. Jadi tadi siapa dari USU Pak? Saya ingin memberikan Hugo Bu ya, atas nama ya, Hugo. Ya. Nah itu mungkin Pak. Saya lagi mungkin Ibu atau Pak Rifian nanti yang ada 2 Bu hadiahnya, 1 Hugo. 1 Hugo, 1 lagi biar Pak Rifian yang menentukan. Nah, mangga Pak Rifian, silakan. Saya pikir tadi sudah aman Bu ya. Jadi Pak Rifian memilih lagi dari 2 yang sudah dipilih tadi. Ya, mungkin ini saya milih pertanyaan Pak Geston. Oh ya, udah. Yang pertama. Pak Geston siapa Pak? Iya. Sama Hugo ya. Jadi siapa Pak Rifian? Pak Geston ya? Pak Geston tadi penanya pertama ya? Betul Pak. Ya. Dari Tulungagung. Baik, kepada para pemenang, nanti setelah acara selesai dapat menghubungi narahubung ya, sebagaimana di poster di nomor 0823 2132 3109. Baik, karena acara webinar series kali ini sudah selesai, kami atas nama PPSDK mengucapkan terima kasih kepada Bu Kapus, ada Pak Rifian, pada tim panitia penyelenggara, serta sahabat meteorologi sekalian atas partisipasinya. Mungkin dari Ibu Kapus mau berkenan menutup, Ibu Kapus, mangga. Ya. Terima kasih Pak Hervin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan mungkin ini bisa bermanfaat saya yakin ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan ladang amal, ladang ibadah untuk kita semua dalam kondisi yang memang cukup memprihatinkan ini. Semoga kondisi ini cepat berlalu, cepat selesai dan kita bisa normal kembali kehidupan kita, bisa artinya saya sampai merinding nih, bisa normal kembali, kita bisa bertatap muka, bisa sisi kehidupan kita tidak ada rasa kekhawatiran gitu ya, mendapat ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah cepat memberikan solusinya untuk kita semua nih, cepat berlalu nih wabah yang sedang terjadi ini. Baik Bapak Ibu yang berminat untuk menuliskan karya tulisnya, kami tunggu di PPSDK. Insya Allah tulisan Bapak Ibu akan mendapat sedikit penghargaan dari kami, artinya penghargaan dari kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi semakin banyak orang menulis, artinya semakin keilmuan kita semakin meningkat dan ini menjadikan semakin berkah lah, semakin berkompetensi dan
kita semakin meluas ilmu meteorologi ini semakin diketahui. Demikian mungkin Pak Hervin, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Barokallahu ya Pak Hervin, silahkan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin pantunnya ya Bu. Ya. Ya, mangga. Jadi beli kelapa dan tebu di toko Palalu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Acara webinar sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Gudang penyimpan si benih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi. Salam penutup jadi pemisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.